Sembari menikmati suasana lapangan padang rumput hijau yang berada di Desa Payung, di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Sanakaro, daerah Kabanjahe, saya teringat dengan kisah gembala yang baik seperti yang tertulis dalam Mazmur 23, di mana dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Jadi dikatakan di situ, sapi-sapi di sini juga menikmati padang rumput yang hijau karena dia mau dituntun, dibimbing oleh gembalanya yang baik. Andai kata sapi-sapi yang kita lihat di lapangan ini liar, tidak mau tunduk kepada bimbingan, tuntunan gembalanya, tentulah sapi-sapi di situ tidak bisa menikmati makanan yang melimpah di situ. Demikian jugalah kalau kita tidak mau dibimbing Tuhan, tidak mau diproses Tuhan, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Karena hanya orang yang mau dituntun oleh gembalanya yang baik, gembala kehidupan ini, yang sanggup menikmati berkat Tuhan. Tidak peduli kaya atau miskin. Tidak peduli yang miskin atau yang kaya. Tidak peduli yang dianggap bodoh atau dianggap intelektualitas. Hanya kalau dekat dengan Tuhanlah kita mau dan taat dibimbingnya lah kita bisa bahagia. Kita akan mempersiapkan diri menghadapi pergantian tahun 2022 menuju 2023. Agar kita tidak takut menghadapi lembah kekelaman, di mana tahun 2023 dikatakan oleh banyak ahli ekonomi, tahun yang penuh kekelaman. Biarlah kita merapat kepada Tuhan yang membuat kita sanggup tidak takut. Karena kita percaya, kalaupun kita akan menghadapi dan menjalani keadaan yang gelap, ekonominya, apapun ancaman politiknya, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pasti ada jalan keluarnya dari Tuhan. Pasti ada kekuatan dari Tuhan untuk kita. Selama kita mengandalkan Tuhan, Dia membela kita. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati kita di dalam dosa kita. Janganlah kita tidak bertobat. Biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan dan firman-Nya tetap kekal selamanya. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun tahun 2023 yang akan kita hadapi, tahun baru mendatang ini dikatakan lebih gelap secara ekonomi, namun lebih terang dari situ adalah kuasa Tuhan yang sanggup mengusir kegelapan. Tuhan beserta kita. Biarlah kita ingat janji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau teman-teman, sahabat mengandalkan Tuhan, jadikan Tuhan gembala kehidupanmu. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkanmu kekurangan. Kalau kita selama ini ada kekurangan di dalam hal ekonomi, mari kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, pasti kita tidak kekurangan. Kalau kita kekurangan hikmat karena tidak mengandalkan Tuhan, biarlah lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti Dia akan bela kita. Kita akan menghadapi cobaan dan tantangan yang tidak kita ketahui di tahun 2023 nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Tuhan tahu bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti yang terjadi adalah Tuhan membela kita. Amin. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan membuat kita mendapatkan melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Biarlah kita tidak mengeraskan hati. Kalau dulu di tahun-tahun yang lalu dan tahun ini kita mengeraskan hati dan kita dihajar Tuhan, Tuhan ingin kita mengalami pembentukan yang lebih baik. Lebih baik sungguh-sungguh bertobat,
menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita mengalami pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupku, untuk hidupmu, untuk hidup kita, saudara. Selamat untuk bagi kita di dalam suasana Natal ini. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2003 bagi teman yang merayakannya. Puji Tuhan.